Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karyanto SPD MPD, Kepala SMK Negeri 1 Sumber, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, akan memaparkan sebuah karya tulis saya, yaitu Potato e Tilu, menjiwai kepemimpinan pembelajaran di SMK Negeri 1 Sumber untuk bisa mengembangkan sekolah. Potato e Tilu menjiwai kepemimpinan pembelajaran mendalam di SMK Negeri 1 Sumber naik kelas. Apa yang melatar belakangi? Yang melatar belakangi adalah pendapat Greenfield tahun 1987, yaitu kepemimpinan pembelajaran merupakan tindakan yang dilakukan dengan maksud mengembangkan kerja dalam kondisi memuaskan dan produktif, serta mengembangkan kondisi dan hasil belajar yang diinginkan. Budaya belajar yang masih kategori cukup kami dapatkan dari rapot pendidikan di tahun 2023, yaitu 60,57, dan di tahun 2024 mengalami penurunan, yaitu 59,93. Hal ini kategori cukup, perlu adanya peningkatan. Bagaimana? Ya, budaya SMK sumber daya peningkatan layanan pembelajaran. Hal ini perlu sentuhan strategi, dedikasi maupun inovasi dalam proses pelayanan dan pendampingan pembelajaran mendalam. Tentunya mengubah pola pikir, ini merupakan amanah yang perlu dijalankan. Potato e Tilu itu apa? Perencanaan, observasi, training, aksi, tekun, organizing, evaluasi, dan tindak lanjut untuk menuju unggul. Nah, Potato e Tilu inilah merupakan langkah yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dalam memimpin pembelajaran mendalam untuk meningkatkan naik kelas. Yang menjadi tantangan saya sebagai kepala sekolah dalam memimpin pembelajaran mendalam di SMK Negeri 1 Sumber. 1. Budaya kerja yang masih perlu ditingkatkan. Kedua, pola pikir warga sekolah itu belum selaras. Yang ketiga, sekolah jaraknya jauh dari tempat tinggal saya, mencapai 35-46 km dari tempat tinggal, dan penuh dengan tantangan. 4. Tim manajemen yang ada masih perlu ditata dan peningkatan yang lebih baik. 5. Lulusan dengan kompetensi yang linier masih kurang. 6. Awal pembelajaran saat saya datang sebagai kepala sekolah itu terasa disepelekan, bahkan kurang adanya penerimaan secara global. Dari tantangan tadi, tentunya saya sebagai kepala sekolah memimpin pembelajaran mendalam, perlu adanya strategi yang saya terapkan, yaitu Potato e Tilu. P-nya itu perencanaan. Bagaimana dalam memimpin perencanaan ini saya melibatkan tim manajemen maupun tim-tim yang lain yang bisa merencanakan program-program ke depan. O, yaitu observasi, untuk memastikan proses pembelajaran mendalam itu berjalan dengan baik atau tidak. Observasi secara daring maupun luring yang kami laksanakan. Aksi dalam melaksanakan Potato yang ketiga yaitu training, di mana dalam training itu ada IHT, ada workshop, ada pemagangan, baik itu guru, tenaga kependidikan maupun murid. Diklat dalam peningkatan kompetensi yang diharapkan yaitu guru produktif, pemagangan di industri sebagai penguatan kompetensinya. Sedangkan mata pelajaran IPAS, kewirausahaan kejuruan, itu kami mendatangkan rumah BUMN, dalam hal ini praktisi usaha. Peningkatan peran Kombel itu juga masuk di dalam proses aksi training ini, yaitu semua guru bergerak, wawasan baru dalam pengembangan diri guru terencana.
Nah, kami juga mengoptimalkan peran Kombel SKDISU progresif, yaitu bagian dari langkah training. Salah satu wujud dari aksi nyata yang kami lakukan bersama tim manajemen maupun tim kerja, yaitu melakukan link and match dengan Dudi. Ada Honda Pati, Suzuki Pati, Nasmoko Pati, Isuzu Rembang, Mitsubishi Rembang, Ahas di sekitar Pati dan Rembang, maupun bisa meluas ada di Solotigo maupun di Cilacap. Hasil ini merupakan kegiatan PKL, praktek industri maupun pemagangan guru, di mana itu juga rintisan menjadi kelas industri next time-nya. Kemudian pendampingan TIFA yang dilakukan oleh industri tersebut. Langkah dan strategi yang berikutnya adalah tekun. Mengapa kita perlu tekun? Karena kepemimpinan yang dilakukan dengan tekun itu akan menghasilkan hal yang lebih baik. Di antaranya apa yang bisa kita hasilkan? Ketekunan kita dalam mendidik anak didik kita atau murid, yaitu kepekerjaan, penguatan dari persiapan magang luar negeri. Nah, di sana ya alhamdulillah siswa SMK Negeri 1 Sumber mampu bersaing berangkat ke Jepang. Dari 35 program yang dilaksanakan, yaitu 16 tahun 2025 ini siswa yang diantarkan oleh LPK, yaitu SO Hikari 10 anak, kemudian dari PT GIEK Yogyakarta yang pusatnya ada di Jakarta. Itu wujud dari ketekunan yang kita berikan di luar intrakurikuler. Permisi Pak, kalian Pak. Oke. Ini Pak. Oke, saya bantu. Ya. Silakan duduk. Baik Pak. Yang kegiatan kemarin ya? Ya. Ada kendala ya? Untuk kegiatan? Aman, lancar semua Pak, sesuai dengan instruksi. Untuk selanjutnya nanti bisa dibesarkan lebih lanjut, biar nanti lebih bagus gitu ya. Baik Pak. Oke, semangat. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, langkah nyatanya yaitu O, organizing. Sangat diperlukan dalam organisasi di SMK Negeri 1 Jember. Mengapa? Karena dengan proses organizing ini kita melihat tinggalan-tinggalan yang terdahulu yang perlu kita review, kemudian kita permajaan struktural. Nah, itulah yang kami lakukan. Dengan adanya generasi muda yang kita masukkan untuk mengelola di manajemen, biar nanti proses pembelajaran mendalam bisa berjalan dengan baik. Itu dari segi waka, baik itu kurikulum, sarpras, ketenagaan, kesiswaan, maupun bidang yang lain perlu adanya reorganisasi. Dari hasil reorganisasi tersebut, harapannya peningkatan kinerja dan peningkatan hasil, termasuk SMK Negeri 1 Sumber bisa naik kelas. Proses yang harus dilakukan adalah E-Tilo. E-nya evaluasi. Apa yang harus dievaluasi? Yang perlu dievaluasi adalah kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan dari proses yang sebelumnya. Apakah sudah berjalan secara efektif dan efisien apa belum. Dari sana muncul adanya T, yaitu tindak lanjut, ya, TIL. Ya, tindak lanjut. Apa tindak lanjut? Dari hasil yang ada, proses tadi perlu adanya tindak lanjut. Yang pertama, peningkatan hubungan dengan industri. Satu diantaranya yaitu dengan PT AHM. Apa yang perlu dilanjuti yaitu menjadi sekolah binaannya agar benar-benar terwujud naik kelasnya. Kemudian mengadakan job fair, yaitu pendekatan induka dengan pencari kerja. Itu pun kami lakukan. Leading sektornya adalah Wakahumas bersama timnya yaitu Bursa Kerja Khusus.
Dari berusaha kerja khusus itu pun menindaklanjuti pendataan lulusan. Dari data lulusan atau alumni itu akan bisa menjadikan feedback langkah-langkah berikutnya agar mampu hasil dari pembelajaran yang mendalam sesungguhnya. Pentingnya tindak lanjut agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Hal ini untuk mendukung proses menjadi unggul. Dan SMK Negeri 1 Sumber bisa mewujudkan kata unggul tersebut dengan realita. Realitanya apa? Naik kelas. Dibuktikan dengan MOU sebagai SMK Pusat Keunggulan. Dengan SMK Pusat Keunggulan, berarti pengakuan dari direktorat benar-benar terrealisasi. Nah, dari hal tersebut maka dapat disimpulkan dengan adanya proses yang kita lakukan tadi, maka menghasilkan SMK Negeri 1 Sumber benar-benar naik kelas. Kepemimpinan pembelajaran mendalam yang dilakukan oleh kepala sekolah bersama timnya, yaitu Potato Etelu, dapat disimpulkan. 1. Tantangan teratasi bersama-sama untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik. 2. Kepemimpinan dapat meningkat kepercayaan dan dukungan baik internal maupun eksternal, termasuk di dalamnya DUDI, pemerintah, dalam hal ini Dirjen Vokasi, dan maupun lingkungan SMK pada umumnya. 3. SMK Negeri 1 Sumber dapat naik kelas menjadi SMK Pusat Keunggulan dan menjalankan program revitalisasi tahun 2025. Dari hasil yang ada, perlu kita refleksikan bersama betapa proses kepemimpinan pembelajaran mendalam itu perlu kita lakukan secara detail. Sehingga apa? Agar dapat memimpin pembelajaran lebih efektif, kepala sekolah harus mengawal dari awal. Yang kedua, pendekatan dalam menghadapi situasi kondisi apapun, kalau dilakukan dengan sebaik-baiknya, itu pun akan bisa teratasi. Yang ketiga, pendampingan yang diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan, semuanya akan bersikap dari yang semula berpikir negatif akan menjadi positif. Itulah tantangan yang perlu kita tanamkan menjadi potensi agar SMK Negeri 1 Sumber benar-benar naik kelas. Untuk itu, kepada seluruh guru dan tenaga pendidikan, termasuk orang tua wali murid, seluruhnya bisa bersama-sama mewujudkan SMK Negeri 1 Sumber intens maju. Demikian paparan yang kami sajikan, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Salam Yes I Can. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diasyani Rahmawan SST PMM, Kepala Cabang Bidang Pendidikan Wilayah 3, mengucapkan selamat kepada SMK 1 Sumber Kabupaten Rembang yang telah menjadi SMK Pusat Keunggulan di tahun 2024 di bawah kepemimpinan Bapak Karyanto SPD MPD, yang beliau mendedikasikan sebagai kepala sekolah yang sudah membangun SMK Negeri 1 Sumber Rembang menjadi SMK Pusat Keunggulan. Terima kasih atas dedikasinya yang luar biasa. Semoga SMK 1 Sumber nanti menjadikan SMK yang mandiri, yang bisa mensukseskan kemandirian peserta didiknya, lulusannya, dan terserap di dunia usaha, dunia industri. Agus Juniarto, instruktur dari PT Toyota Nasmogopati. Dengan ini, kami mengucapkan selamat kepada SMK Negeri 1 Sumber atas pencapaiannya sebagai SMK PK atau Pusat Keunggulan pada tahun 2024 di bawah kepemimpinan Bapak Karyanto SPD MPD sebagai kepala sekolah. Yang menurut pengamatan dari kami, SMK Negeri 1 Sumber mengalami perkembangan yang sangat baik dalam hal menjalin hubungan kerjasama dengan industri, di mana di sini termasuk dengan PT Nasmogopati yang mempunyai karakter disiplin, fokus, komitmen tinggi dalam hal pengembangan anak didik. Perkenalkan, saya Agung Febrianto, Kepala Bengkel Armada Dadi Cilacap.
mengucapkan selamat atas pencapaian SMK Negeri 1 Sumber sebagai SMK Pusat Unggulan. Saya Ima Irnawati dari Pangkalan SMK Negeri 1 Sumber sebagai Kak Gudeg Putri. Menurut saya Kakak Karyanto sebagai Kamambigus SMK Negeri 1 Sumber sudah sangat luar biasa, berdedikasi tinggi dan hebat dalam segala hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenur SPD MPD, Kepala SMK Negeri 2 Purwodadi. Saya mengenal Bapak Karyanto SPD MPD selaku Kepala SMK Negeri 1 Sumber Kabupaten Rembang. Beliau merupakan kepala sekolah yang sangat kreatif, inovatif, dan memiliki dedikasi yang sangat tinggi untuk memajukan dunia pendidikan. Oleh karena itu, beliau menurut saya sangat layak untuk diberikan anugerah Kepala Sekolah Dedikatif tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Herlina Setianti, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Sumber. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan testimoni saya untuk sahabat saya, Kepala Sekolah SMKN 1 Sumber, Bapak Karyanto SPD MPD. Kami mengenal Pak Karyanto sebagai seorang yang gigih, yang berperan aktif di dalam pendidikan di wilayah Kecamatan Sumber khususnya, yaitu di SMK Negeri 1 Sumber, dan berpartisipasi secara kolaboratif antar lintas jenjang. Kami ada di jenjang SD, beliau ada di jenjang SMK, tetapi beliau sangat aktif berkontribusi dalam banyak kegiatan, salah satunya di kegiatan PGRI, kegiatan kepramukaan, dan masih kegiatan sosial lainnya. Jadi kami mengenal Pak Karyanto sebagai seseorang yang dedikatif sekali dengan berbagai banyak ide program, apalagi jarak antara rumah dengan sekolah lumayan jauh ya, dari rumahnya di wilayah Kabupaten Pati dengan wilayah Kabupaten Rembang. Itu saja testimoni saya. Semangat untuk sahabat kami, Bapak Karyanto SPD MPD, Kepala SMK Negeri 1 Sumber, tetap semangat dan berdedikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susana Morwati selaku Ketua MKKS SMK Kabupaten Rembang. Sangat mengapresiasi sekali kepada Bapak Karyanto SPD MPD, Kepala SMK Negeri 1 Sumber, untuk mendapatkan apresiasi penghargaan sebagai Kepala Sekolah Dedikatif karena kiprahnya selama ini untuk memajukan SMK Negeri 1 Sumber, yang mana mulai dari SMK Pusat Keunggulan sampai mendapatkan revitalisasi tahun ini. Maju terus Pak Karyanto, sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudirman selaku PLT HTU SMK Negeri 1 Sumber. Menurut saya Pak Karyanto selaku Kepala SMK Negeri 1 Sumber yang sudah diemban selama 2 tahun lebih 9 bulan, kami merasakan banyak kemajuan. Dia bercita-cita tinggi ingin memajukan SMK Negeri 1 Sumber ini. Bahkan dia punya dedikasi yang sangat tinggi, tidak mengenal waktu, bahkan hampir larut malam kadang tinggal di sekolah. Jam 4 sudah berangkat dari rumah, pulangnya jam 5 sore, bahkan jam 7 baru pulang dari sekolah. Semangat untuk Pak Karyanto menuju SMK Negeri Sumber. Hebat. Terima kasih. Assalamualaikum. Kami tim manajemen SMK Negeri 1 Celuak mendukung Bapak Karyanto SPD MPD layak mendapatkan penghargaan apresiasi Kepala Sekolah Dedikatif tahun ini. Semangat Pak Karyanto. Kami mendukung. Kami, pengurus OSIS, Dewan Ambalan, PMR, dan ROIS SMK Negeri 1 Celuak sangat mendukung Bapak Karyanto SPD MPD layak mendapatkan apresiasi Kepala Sekolah Dedikatif tahun ini.
Kami pengurus OSIS dan Dewan Ambalan SMK Negeri 1 Sumber melihat aktivitas, pengabdian, dedikasi, dan semangat beliau selama ini. Kakak Karyanto SPD MPD selaku Kamabigus SMK Negeri 1 Sumber sangat layak sebagai Kepala SMK Dedikatif tahun ini. Sukses selalu untuk Kakak Karyanto. Kami sayang Kakak. Salam Pramuka. Saya Naidil Farah dari 12 TKJB. Menurut saya Pak Karyanto selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sumber rajin, disiplin, dan pantas sebagai Kepala Sekolah yang berdedikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nyonya Karyanto SPD MPD. Memperhatikan kegiatan dan tekad pengabdian suami di SMK Negeri 1 Sumber maupun di luar sekolah dan di lingkungan masyarakat, termasuk pengabdiannya sebagai kepala rumah tangga, saya merasa beliau layak sebagai kepala sekolah dedikatif yang perlu diapresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.